Hai hai hai, Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat bergabung di kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 29 Oktober tahun 2023. Dengan penuh sukacita, Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Elisa dari GKJ Jakarta siap melayani kebaktian sekolah minggu ini. Mari adik-adik kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, ya gerbang kasih Allah. Yuk! Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Mari adik-adik berikan salam kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan penuh sukacita. Segi gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Suka sebab Dia girangkanku. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Di akhir minggu kelima di bulan Oktober 2023, kami masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, sekalipun melalui kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga. Berkati kebaktian Sekolah Minggu kami Tuhan, supaya hati kami terpaut bersama dengan Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, enggak yang besar, enggak yang kecil, enggak yang tinggi, enggak yang pendek, semuanya adalah anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anak yang mau berkarya bagi Tuhan. Percayalah adik-adik, bersama Tuhan kita semua pasti bisa. Big or small, short and tall, semuanya dicintai oleh Tuhan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Ye, 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 ye. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa.
asmon, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau belajar firman Tuhan dari Alkitab. Ya, tema hari ini, Tuhan ingin kita taat. Seperti siapa? Untuk apa kita harus taat? Apa untungnya buat kita? Wah, selalu banyak pertanyaan di dalam otak kita yang kecil ini. Nah, untuk menjawab apa sih yang Tuhan inginkan, ketaatan seperti apa sih yang Tuhan inginkan, yuk bersama kita naikkan pujian Roh Kudus yang manis. Roh Kudus yang menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman
yang manis. Hai adik-adik, apa kabar semua? Wah, kalian semua tampak bersemangat mengikuti ibadah online bersama Bina Warga. Hebat! Hari ini bersama Kak Elisa, kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yakni dari kitab Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 31. Tetapi sebelum merenungkan firman Tuhan, Kak Elisa ajak kalian semua untuk berdoa. Yuk semuanya, sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena hari ini kami sudah boleh berkumpul kembali untuk merenungkan firman Tuhan secara online bersama Bina Warga. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya kami dapat merenungkan firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang hari ini sudah belajar taat dengan merapihkan tempat tidur saat bangun pagi tadi? Mana? Wah, hebat! Ada banyak sekali yang sudah pandai merapikan tempat tidur. Siapa yang hari ini sudah taat berdoa? Wah, hebat! Kalian semua sudah taat berdoa. Sekarang yuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 31. Kakak Elisa sudah siapkan rangkumannya dalam video yang berikut ini. Simson dan Delila. Ini adalah cerita dari Alkitab tentang seorang manusia yang Tuhan berikan kekuatan untuk menjadi sangat kuat. Malaikat memberitahu Manoah dan istrinya bahwa mereka akan punya bayi laki-laki, tetapi mereka tidak boleh memotong rambut anaknya karena dia adalah anak yang dijanjikan kepada Tuhan. Ia menjadi kuat dan akan menyelamatkan umatnya dari musuh. Mereka kemudian menamai anak itu Simson. Suatu hari ketika sudah besar, Simson berjalan-jalan, tetapi tiba-tiba seekor singa liar menyerangnya. Dia begitu kuat sehingga dengan mudah dia bisa membunuhnya. Musuh-musuhnya ingin tahu apa yang membuat Simson kuat agar mereka dapat menyingkirkannya. Kemudian dikirimlah seorang wanita cantik bernama Delila untuk mencari tahu dan Simson pun jatuh cinta. Delila terus merayu Simson agar memberitahu apa yang membuatnya kuat. Akhirnya Simson cerita bahwa dia tidak pernah memotong rambutnya karena dia dijanjikan kepada Tuhan saat dilahirkan. Ketika Simson tidur, Delila memotong rambutnya sehingga janji Simson pada Tuhan pun ingkar. Dia telah ditipu oleh seorang wanita cantik. Kini musuh-musuhnya dapat menangkapnya dan memenjarakannya. Simson dibuat bekerja seperti budak. Mereka menyakitinya dan dia menjadi buta. Simson sangat menyesal telah mengingkari janjinya kepada Tuhan. Tetapi perlahan-lahan rambutnya mulai tumbuh. Ketika itu Simson kemudian berdoa dan meminta kepada Tuhan untuk memberinya kekuatan sekali lagi. Dia kemudian meletakkan tangannya di atas 2 pilar batu.
dan kuil berhala itu pun runtuh. Semua musuh rakyatnya pun mati. Adik-adik, ternyata dalam perjanjian lama juga ada superhero ya. Kalian punya tidak superhero favorit? Siapa? Batman? Boleh. Superman? Wah, boleh juga. Supergirl? Superwoman? Oh, ada juga yang jawab. Mama, Kak. Wah, Mama adalah superhero. Wah, ada juga yang jawab. Papa. Weh, hebat kalian ya. Semua adalah superhero favorit. Di Alkitab yang baru saja kita baca tadi, ada juga superhero namanya Samson. Ya, dia punya kekuatan super karena dia adalah anak yang dijanjikan kepada Tuhan. Sejak dalam kandungan ibunya, malaikat memberitahu bahwa tidak boleh mencukur rambutnya. Tetapi ketika sudah besar, Samson melanggar janji itu. Dia memberitahukan kepada seorang wanita cantik yang diutus oleh musuhnya untuk tahu apa kekuatan dari Samson. Akhirnya Samson memberitahu bahwa rambutnya tidak boleh dicukur. Jadi akhirnya Delila mencukur rambut Samson dan akhirnya Samson pun lemah dan dikalahkan oleh musuh. Samson sudah melanggar janjinya kepada Allah. Itu adalah bentuk ketidaktaatan. Lalu bagaimana jika kita melanggar janji juga? Nah, tentu saja kita juga akan menerima akibatnya. Yuk, sekarang kita simak contoh yang sudah kakak siapkan untuk kalian semua melalui video ini. Sebuah mural. Ini adalah kisah tentang dua anak laki-laki yang berteman baik dan berada di kelas yang sama. Mereka adalah Ponte, anak dari Pak Guru, dan Freddy. Kedua anak laki-laki itu berperilaku baik dan patuh pada semua peraturan di sekolah. Suatu hari, Pak Guru mengumumkan bahwa mereka akan melakukan proyek khusus. Setiap siswa diberi sepotong kertas besar berbentuk aneh dan beberapa pensil berwarna coklat atau hijau. Anak-anak bertanya, kenapa kita semua memiliki warna yang sama? Ini membosankan, hanya coklat dan hijau. Pak Guru mengatakan, ada alasan yang bagus untuk semua itu. Sekarang tugas kalian adalah mewarnai persis seperti yang sudah ditandai dan harus selesai akhir bulan ini. Karena itu akan menjadi kejutan besar bagi semua orang. Saat pulang sekolah, Freddy dan Ponte membahas tugas tadi. Ponte mengatakan bahwa mewarnai kertas besar dengan satu warna itu membosankan. Tetapi Freddy mengatakan untuk mengikuti apa yang diperintahkan Pak Guru. Sesampainya di rumah, Ponte bertanya kepada Pak Guru yang adalah ayahnya. Tetapi Pak Guru menjawab, saya tidak mau pilih kasih, jadi selesaikan saja proyek seperti yang sudah diberitahukan di kelas tadi. Waktu terus berlalu, walau membosankan, tetapi anak-anak patuh pada apa yang sudah diberitahukan Pak Guru. Tetapi Ponte tidak, ia justru mencoba dengan membuat komposisi warna-warni. Ada yang gelap dan ada yang terang. Tiba waktu penyerahan potongan kertas. Pak Guru memberitahu bahwa hari itu mereka akan mengunjungi rumah sakit dan memberikan kejutan besar dengan menempelkan potongan-potongan kertas yang mereka warnai menjadi sebuah mural.
yang kemudian dipasang di dinding lobi rumah sakit. Selesai menempel, mereka semua mundur dan mengagumi dinding mural berupa pemandangan Bahtera Nuh lengkap dengan hewan dan pepohonan. Tetapi tampak ada sedikit yang aneh karena atap dari Bahtera Nuh memiliki warna berupa garis gelap dan terang. Ponte sedih dan malu karena bagian atap itu dialah yang mewarnai. Tiba di rumah, Pak Guru berkata kepada Ponte, "Sepertinya kamu kecewa ya? Tidak apa-apa, karena kamu mendapat pelajaran berharga. Ponte, ada hal-hal yang membosankan, tetapi aturan dimaksudkan untuk diikuti, bukan dilanggar. Karena mematuhi aturan akan selalu dihargai pada akhirnya." Ponte dan ayahnya pun saling memberikan pelukan. Nah, ternyata taat itu tidak hanya terhadap hal-hal besar seperti Simson yang tidak taat atau melanggar janjinya kepada Allah. Tetapi bagi kita, taat itu juga termasuk terhadap hal-hal yang sudah dinasehatkan, diperintahkan, atau aturan yang ditetapkan oleh orang tua, guru, atau orang dewasa lainnya. Seperti dalam cerita tadi, Ponte, dia tidak taat terhadap aturan yang sudah diberitahukan oleh Pak Guru. Jadi apa akibatnya? Ponte malu. Bahkan dia harus mengulangi mengerjakan tugasnya dari awal lagi. Jadi mulai dari sekarang kita harus jadi anak-anak yang taat. Taat terhadap perintah, nasihat, ataupun aturan. Baik itu di rumah, di gereja, di sekolah, atau dimanapun juga. Mulailah taat dari hal-hal sederhana. Seperti kalau orang tua beritahu, "Ayo jangan lama-lama main games." Kita harus taat. Kalau tidak taat apa? Kita lupa belajar, mata kita jadi lelah, kita lupa makan, lupa istirahat, dan akhirnya kita sendiri yang harus merasakan akibatnya. Taat ketika kita harus rajin berdoa, karena berdoa adalah cara kita berbicara, bercakap-cakap dengan Tuhan. Dan taat terhadap banyak hal lagi. Dengan begitu, dengan menjadi taat, kalian sudah menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan akan berkenan dengan yang kalian lakukan. Sekarang, yuk kita hafalkan ayat emas kita hari ini. Kita baca, kita ucapkan dengan lantang dari kitab 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ulangi sekali lagi. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, kita akan menutup ibadah online kita hari ini di dalam doa. Yuk, dengan sikap yang baik, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi anak-anak yang taat. Kami
minta tolong agar Tuhan membimbing kami, mendampingi kami, menyertai kami untuk kami dapat menjadi anak-anak yang taat. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan, membaca, dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam ibadah online hari ini. Tuhan berkati kami untuk dapat berjumpa kembali di ibadah online bersama Bina Warga bulan depan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama membuat aktivitas untuk kita mengingat firman Tuhan yang tadi. Kalian semua ikuti apa yang sudah kakak contohkan di sini. Siap? Yuk kita lakukan. Nah, itu tadi aktivitas kita untuk kita belajar sama-sama mengingat firman Tuhan kita hari ini. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya Allah kita adalah Allah yang kaya. Dia memiliki segala sesuatu. Tapi satu sifat Allah, yaitu Allah sangat mengasihi kita anak-anaknya. Karena itu sebagai ungkapan kasih kita juga kepada Allah, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja tempat adik-adik beribadah. Atau adik-adik bisa bawa minggu depan ketika sekolah minggu, masukkan dalam kantong persembahan. Atau adik-adik bisa minta mama atau papa transfer ke rekening gereja tempat adik-adik beribadah. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah kasih yang terbaik. Yuk kita kasih yang terbaik dengan menaikkan pujian, Ku Beri Persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatimu, bawa persembahan, datang
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bawa persembahan kita di dalam doa, juga kita menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh mengumpulkan persembahan. Semua itu asalnya dari Tuhan juga. Kami mengucap syukur karena Tuhan memberkati kebaktian sekolah minggu kami, memberkati keluarga kami, memberkati gereja kami dan sekolah kami, di mana kami boleh bertumbuh di dalam iman dan percaya kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia yang Tuhan berkati. Kami boleh tinggal dengan aman, damai, dan tentram. Kami berdoa untuk pembangunan yang ada di negara kami supaya terus berkelanjutan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, dan tetap sebagai bangsa yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa untuk Pak Presiden Jokowi supaya Tuhan berkati di dalam kepemimpinannya membawa bangsa kami dengan hikmat dan tanggung jawab yang berasal dari Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin gereja dan lembaga Kristen yang ada di Indonesia, supaya Tuhan berkati setiap pemimpin memiliki hati Tuhan, sehingga di dalam menjalankan kepemimpinannya, semua gereja, semua lembaga Kristen boleh bekerja sama untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Kak Hendras yang sedang mengikuti pelatihan di Fiji. Tuhan berkati supaya terus dalam kondisi sehat, belajar banyak ilmu yang bisa diterapkan di Indonesia. Kami berdoa untuk bina warga yang terus Tuhan berkati, guru-guru sekolah minggu yang Tuhan berikan kekompakan dan hati yang melayani. Dan kami juga tidak lupa Tuhan berdoa untuk kakak-kakak guru sekolah minggu kami di gereja kami masing-masing, supaya mereka terus punya semangat melayani Tuhan. Terima kasih untuk semua cinta Tuhan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar dari Kak Elisa tentang Simson dan Delila. Bagaimana Simson yang harus taat kepada Tuhan. Ketika dia tidak taat, maka dia tidak memiliki kekuatan. Kekuatannya bukan berasal dari rambutnya, tapi kekuatannya berasal dari Allah. Terus apa yang Tuhan mau dari diri kita yang masih kecil ini? Ya, Tuhan mau kita semua juga taat kepada Tuhan. Gimana caranya, Kak? Tuhan itu nggak kelihatan. Kadang-kadang aku bohong, kadang aku nakal. Tuhan kan gak lihat. Siapa bilang Tuhan tidak lihat? Tuhan mau kita taat karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Kalau begitu, yuk kita taat. Caranya mendengarkan dan melakukan nasihat-nasihat dari Papa, Mama, Ibu guru, Bapak guru, kakak guru sekolah minggu, Pak pendeta, Ibu pendeta, ataupun orang-orang yang selalu memberikan nasihat yang baik kepada kita semua. Kita juga mau taat pada aturan yang ada di sekolah minggu, di gereja, di sekolah, juga di negara ini. Yang sederhana aja ya, taatnya. Gampang banget. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu pun sebuah ketaatan yang penting yang harus kita lakukan. Yuk adik-adik, kita taat kepada perintah Tuhan, baik di dalam firman Tuhan atau Alkitab, maupun yang ada di dalam peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang resmi. Mari adik-adik kita akhiri kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian TAAT, taat. TAAT, taat. TAAT, taat.
Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama, lakukanlah nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, akhirnya Kak Lina, Kak Elisa, Kak Hendra, dan Kak Fani mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.